Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Maya Tarucibano dengan NIM 1923755549. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah manajemen keuangan daerah dengan materi yang saya bahas yaitu kinerja keuangan daerah. Materi-materi yang akan saya presentasikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga indikator kinerja keuangan daerah, yang keempat rasio keuangan untuk organisasi yang berorientasi non-profit. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan, atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerja dapat dikatakan sangat buruk. Kinerja keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan sendiri merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator kinerja sebagai analisis kinerja keuangan. Pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya, dengan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan keleluasan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang. Tujuan dan manfaat. Menurut Mardiosmo tahun 2002 halaman 121, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan utama, yaitu yang pertama memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua membantu mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, yang ketiga mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Menurut Widodo Halim tahun 2002 halaman 126, hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk yang pertama menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, yang kedua mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, yang ketiga mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, yang keempat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, yang kelima melihat pertumbuhan atau perkembangan dari perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Indikator kinerja keuangan daerah. Analisis surplus defisit APBD. Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal pemerintah daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan. Yang pertama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan daerah kurang belanja daerah. Sedangkan pendekatan yang kedua menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2006, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan kurang belanja tambah silpa tambah pencairan dana cadangan. Yang kedua derajat desentralisasi fiskal DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti yang pertama pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, yang kedua rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang ketiga daerah BHPBP terhadap total penerimaan daerah, rasio sumbangan bantuan daerah terhadap total penerimaan daerah, yang keempat derajat otonomi fiskal. Kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Yang kelima, upaya fiskal atau posisi fiskal. Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak
dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa administrasi pemerintah daerah dapat meningkatkan daya pajak. Yang keenam, analisis efektivitas. Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Yang ketujuh, indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Indeks kinerja pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak atau retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedelapan, rasio kemandirian daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Yang kesembilan, kemampuan pinjaman daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Rasio keuangan untuk organisasi yang berorientasi non-profit. Yang pertama, rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerah dibagi subsidi pemerintah pusat dan pinjaman provinsi serta pinjaman daerah dikali dengan 100%. Yang kedua, rasio efektivitas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD dikali dengan 100%. Yang kedua, rasio efektivitas penerimaan pendapatan dan anggaran daerah dapat dihitung dengan cara rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi pendapatan daerah dibagi dengan anggaran pendapatan daerah kali dengan 100%. Yang ketiga, rasio keserasian. Rasio keserasian dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah. Formula rasio belanja aparatur terhadap total belanja menurut Masum sebagai berikut. Rasio belanja aparatur sama dengan total belanja aparatur dibagi dengan total belanja daerah dikali dengan 100%. Yang kedua, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula rasio belanja aparatur terhadap total belanja menurut Masun sebagai berikut. Rasio belanja publik sama dengan total belanja publik dibagi dengan total belanja daerah dikali dengan 100%. Yang keempat, rasio pertumbuhan atau analisis. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan PN kurang P0 dibagi dengan P0 dikali dengan 100%. Keterangan R merupakan pertumbuhan, PN merupakan realisasi pendapatan dan belanja pada tahun KN, P0 merupakan realisasi pendapatan dan belanja pendapatan awal sebelumnya. Demikian materi yang saya dapat presentasikan, kiranya dapat membantu teman-teman semua dalam memahami apa itu yang dimaksud dengan kinerja keuangan daerah, tujuan dan manfaat kinerja keuangan daerah, indikator dan rasio perhitungan kinerja keuangan daerah. Terima kasih.